Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dalam rangka mengkaji sebuah buku, yaitu Min Akhlaqil Anbiya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak As-Sadhan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ya, Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kita terakhir kemarin membahas masalah akhlak syukru. Sekarang kita lanjutkan insyaallah biidznillah taala di akhlak yang ke-6 apa ke-5 ini? Ke-5 ya. Qala al-muallifu Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala wa ra'ah: musara'atuhum alaihimus salamu fil khairat. Musara'atuhum yaitu bergegasnya mereka, bersegeranya mereka, ilal khairati, yaitu untuk menuju kebaikan-kebaikan. Al-musara'ah yaitu al-mubadarah, ya, bersegera berlomba-lomba untuk menuju untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana yang antum ketahui semuanya, para nabi mereka adalah orang-orang yang menyebarkan kebaikan di muka bumi ini, mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan wahyu yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka mengetahui kebaikan tadi, mengetahui bahwasannya itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang pertama kali melakukan kebaikan tadi. Mereka adalah makhluk-makhluk yang bersegera untuk melakukan kebaikan tersebut, ya. Karena mereka tahu ilmu tadi, mereka tahu kebaikan tadi, maka mereka lah orang-orang yang paling bersemangat, yang paling berlomba-lomba untuk mendatangkan atau untuk melakukan kebaikan tersebut. Lidzalika qala al-muallif huna: wa min akhlaqil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu annahum asra'un nasi fi fi'lil khairat. Dan termasuk akhlaknya para nabi alaihimus salatu wassalam, bahwasannya mereka adalah orang atau manusia yang paling bergegas dalam melaksanakan kebaikan, ya. Paling ingin pertama kali melakukan kebaikan. Kenapa ya? Karena mereka yang paling tahu akan kebaikan tadi, paling tahu bahwasannya itu adalah sebuah ibadah yang dicintai oleh Allah,
itu adalah amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang paling bergegas dan bercepat-cepat bersegera untuk melakukan kebaikan tadi. Maka antum wahai tullabul ilm, para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus meniru para nabi. Ya. Antum semuanya paling ngerti ilmu, ngerti ini ibadah, maka harus paling awal yang melakukan ibadah tersebut. Ya. Jangan sebaliknya. Ngerti ini ibadah malah ditinggalkan, atau ngerti ini sunnah, ini makruh, ini wajib, ini haram, malah meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang sunnah, atau ngerti sunnah biar untuk ditinggalkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Sebagian dari orang-orang yang terfitnah masalah ini, mempelajari ini sunnah, ini makruh. Oh, kalau makruh masih tidak apa-apa, akhirnya dikerjakan. Atau tahu ini sunnah, oh ini kan sunnah saja. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan yang nggak dapat hukuman, ditinggalkan akhirnya. Bukan seperti itu. Ya, antum tullabul ilmi yang ngerti masalah itu harusnya yang paling bergegas melaksanakannya. Bahkan jangan sampai malah yang terjadi kebalikannya. Ya, atau istilahnya orang Jawa jarkoni. Ya, iso ngajar ra iso nglakoni. Ya. Ngajar pinter, oh ini wajib ya kok jamaah, ini sunnah ya jamaah, tapi dia menjadi orang yang paling pertama meninggalkan kewajiban tadi, atau meninggalkan sunnah yang ia sendiri ajarkan kepada masyarakatnya. Nah, ini tentunya bertentangan dengan akhlaknya para nabi yang patutnya kita tiru. Fahum la yatawanawna an fi'lil khairi, mereka tidak melambat-lambat dalam melakukan kebaikan. Kita ini wahai jamaah semuanya senengannya lambat-lambat kalau kebaikan itu. Ya. Soft pertama lambat-lambat, monggo silakan maju duluan. Ya, kalau di pondok kayaknya enggak, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kalau di antara jamaah di masyarakat, di musola atau masjid-masjid yang isinya bukan anak-anak santri, itu kan malah dipersilahkan untuk berada di saf pertama, padahal fadilahnya besar, keutamaannya besar. Ya. Tapi kalau orang yang masyarakat umum rata-rata malah bukannya berlomba-lomba, malah mempersilahkan, monggo di saf pertama, saya di belakang aja, kan gitu. Nah, tentunya ini tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad SAW, bahkan petunjuknya semua para nabi. Dan ini bertentangan dengan kaidah fikih, salah satunya adalah al-itharu bil qurabi makruhun. Ya, mendahulukan orang lain dalam hal ketaatan, dalam hal kurbah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah makruh, dibenci. Ya, karena pada dasarnya kalau kebaikan harusnya kita berlomba-lomba. Masalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya kita berebut untuk mendapatkan fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka, ini tentang Nabi Zakaria, mereka adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bergegas dalam melaksanakan kebaikan, wa yad'unana, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala raghaban wa rahaba, dengan penuh harap, wa rahaban, dan penuh takut, penuh kecemasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Mu'minun, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam qala, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri telah mengatakan, bersabda yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kaum kufar, tatkala masyarakat Quraisy, mereka semuanya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah, dan beliaulah yang pertama kali mengijabahi wahyu tersebut, mengamini wahyu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lidzalika qal wa ana awwalul muslimin, dan akulah yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, kisah yang pertama, yaitu kisahnya Nabi Zakaria alaihi salamu. Qala Allah Ta'ala, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kata Nabi Zakaria, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria, dan ingatlah kisah Nabi Zakaria, idh nada rabbahu, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ya Rabb, la tadharni fardan, jangan engkau meninggalkan aku sendirian, wa anta khairul warithina, dan engkaulah sebaik-baik yang memberi sebaik-baik ahli waris, sebaik-baik khairul baqin, sebaik-baik orang yang sebaik-baik ahli waris. Di sini ketika Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la tadarni fardan, jangan biarkan aku sendirian. Kapan beliau berdoa seperti ini? Tatkala sudah tua renta. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Rabbi inni wahanal admu minni, ya Allah, tulangku sudah lemah, washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku sudah menyala-nyala ubannya, walam akun bidu'aika rabbi syakiya, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akira. Jadi Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan keadaannya, ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah uban tok. Tandanya apa berarti? Sudah tua. Sudah tua, beda sama kalian yang Masya Allah masih muda-muda, darah muda. Nabi Zakaria sudah tua, sudah sepuh, ya. Dan beliau mengkhawatirkan masyarakatnya, beliau mengkhawatirkan keluarganya, beliau mengkhawatirkan keturunannya, ya. Beliau sama sekali belum memiliki keturunan pada saat itu, ya. Padahal keluarga beliau butuh seorang pembimbing, butuh seseorang yang menasihati sepeninggal beliau, ya. Seorang nabi ketika mau meninggal dunia, ya, diantara yang difikirkan adalah umatnya. Sepeninggal para nabi itu bagaimana, ya, adakah yang meneruskan dakwahnya? Nah, ini, ya, yang difikirkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, selalu mengkhawatirkan keadaan umatnya sepeninggalnya, ya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la tadarni fardan wa anta khairul warisin, ya, menunjukkan beliau sudah tua dan dekat dengan ajalnya.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajabna lahu, maka kami kabulkan, kami aminkan doanya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Firman Allah taala, wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepada beliau siapa? Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang namanya belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Yahya, ya. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kami perbaiki, kami lakukan islah pada pasangannya, yaitu istrinya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa istrinya Nabi Zakaria ini ada sesuatu pada rahimnya. Di rahimnya tadi memang tidak bisa memiliki keturunan. Makanya di ayat yang lain disebutkan wa kanat imraati aqira, istriku mandul kata Nabi Zakaria. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki rahimnya, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimnya apa? Diperbaiki agar bisa apa? Bisa memiliki keturunan. Agar bisa memiliki keturunan. Lah, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, ini adalah keberkahan mempunyai pasangan yang saleh. Ya. Ini adalah sebab, ya, keberkahan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena suami yang saleh. Maka memiliki pasangan hidup yang salih dan salihah itu termasuk salah satu penyebab pendatang apa? Keberkahan. Maka kalau antum semuanya pengin hidupnya berkah, cari pasangan yang salihah, ya, cari pasangan saleh atau salihah. Kalau laki-laki cari pasangan yang salihah, kalau akhwat ya cari pasangan yang saleh. Karena itu termasuk salah satu yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Zakaria, istrinya rahimnya sakit, ya, nggak bisa memiliki keturunan. Oleh sebab doanya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, diperbaiki rahimnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperbaiki rahimnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang orang-orang soleh itu seringnya mendatangkan kebaikan pada sekitarnya. Makanya kalian berteman, temannya orang yang soleh saja. Teman-teman yang buruk, yang busuk itu tinggalin. Ya, jangan dijadikan kawan, bahkan dijadikan sahabat, ya jangan. Ya, tinggalkan. Ya. Makanya mungkin kita kadang-kadang itu mendapatkan kebaikan dari orang lain, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, kadang-kadang melewati perantara orang. Ada orang ujuk-ujuk tahu-tahu datang ke kita ngasih kebaikan. Pernah nggak seperti itu? Ada orang-orang yang nggak kita kenal sebelumnya, tahu-tahu ngasih kebaikan ke kita. Tahu-tahu ngasih kebaikan ke kita. Kenapa? Kadang-kadang karena kenal sama bapak kita, kadang-kadang kenal sama ibu kita, kenal sama saudara kita yang baik, kenal sama paman-paman kita yang baik, kenal sama kakek nenek kita yang baik, akhirnya cucunya pun sampai kecipratan kebaikannya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cerita Al-Kahfi kemarin, dalam cerita di surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Yatimain, dua anak yatim dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Bapak keduanya tadi orang salih.
Ada yang mengatakan itu bukan bapaknya, kakeknya. Taib, kakeknya dari kedua anak yatim tadi orang salih, cucunya sampai kecipratan kesolihan, ya, dari kesolihan bapaknya atau kakeknya tadi, ya. Makanya kalau ada kebaikan yang datang kepada antum, jangan kegeeran. Wah, rezeki anak soleh, ya, jangan kegeeran. Wah, itu bisa jadi orang itu kenal sama bapakmu yang baik, sehingga dia membalaskan kebaikan kepada kamu lewat kamu juga. Bisa jadi karena kakekmu dulu orang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepadamu. Jadi antum jangan maghrur, jangan terlalu kegeeran. Ya Allah, rezeki anak soleh, ya Allah, alhamdulillah aku orang soleh, dapat kebaikan, dapat kemudahan, ya Allah. Ya, mas jangan terlalu kegeeran mas, nanti lupa diri, ya. Bisa jadi yang baik adalah orang lain, sehingga kamu mendapatkan cipratan keberkahan dari kebaikan orang tersebut. Innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang, ya, karena Nabi Zakaria termasuk orang-orang yang apa? Yusari'una fil khairat. Nabi Zakaria, istrinya, yusari'una fil khairat, bergegas melaksanakan kebaikan. Ay yubadiruna ilaiha, bergegas melakukannya. Wa yaf'alunaha fi awqatihal fadilah. Yang pertama bergegas, yang kedua caranya adalah melaksanakannya di waktu yang utama, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya amalan apa yang paling utama, as-salatu ala waktiha. Jadi mengerjakan sesuatu itu di waktu yang utama, termasuk musara'ah ilal khairi, ya. Wa yaf'alunaha fi awqatiha al-fadilah, mereka melakukannya di waktu yang utama. Sholat duhur di awal waktu, sholat subuh di awal waktu, sholat asar di awal waktu, dan berjamaah di masjid termasuk hal yang bisa menjadikan kita menjaga sholat 5 waktu, ya. Berjamaah di masjid termasuk apa itu namanya, hikmahnya adalah kita bisa menjaga salat 5 waktu dengan baik di awal waktu. Itu adalah karena kita berjamaah di masjid. Ingat dulu pas peristiwa COVID, ya, COVID-19, COVID-19, ya, yang mana pemerintah memutuskan, ya, untuk semuanya aktivitas di rumah, ya. Di antaranya ibadahnya di mana? Di rumah, sholatnya di rumah. Siapa yang ketika sholatnya di rumah tadi senantiasa di awal waktu? Ada? Enggak ada. Siapa yang senantiasa ketinggalan awal waktunya? Enggak ada juga. Siapa yang kadang-kadang awal waktu, kadang-kadang enggak di awal waktu? Enggak ada juga. Allahul musta'an. Khair lah, ya. Ya. Tapi rata-rata gimana? Di awal waktu terus, atau kadang-kadang teledor juga, lalai juga, atau gimana? Atau antum belum hidup pada zaman itu? Ya. Baik. Wa yukmilunaha 'alal wajhil laiki alladhi yanbaghi, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau melanjutkan, wa yukmilunaha, dan mereka menyempurnakan kebaikan tadi, 'alal wajhil laik, di tata cara yang layak, alladhi yanbaghi, yang sebagaimana seharusnya, ya. Jadi ibadahnya meskipun dilakukan di awal waktu, meskipun bersegera melakukannya, tetap melakukannya dengan tata cara yang sempurna. Sunnah-sunnahnya dilakukan, didahului dengan qobliyah, diakhiri dengan ba'diyah, zikirnya tetap sempurna, dan yang lain sebagainya.
Ya, jadi bukan berarti kalau bersegera itu cuman seadanya, enggak, tapi tetap sempurna sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yatrukuna fadilatan yaqdiruna 'alaiha, dan mereka sama sekali tidak meninggalkan keutamaan-keutamaan yang mereka mampu. Ya. Illa intahazu al-fursah, kecuali mereka senantiasa apa? Mengambil kesempatan tadi. Ya, mengambil kesempatan untuk meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada istilahnya santai-santai gitu ya. Santai-santai nanti ya, ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia ini tidak ada rohah, tidak ada bersantai-santai. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, langsung mereka mubadarah, bersegera. Abu Bakar misalnya dalam perang disuruh sedekah, langsung membawa seluruh hartanya. Umar bin Khattab membawa setengah hartanya. Para sahabat yang lain, bahkan yang para miskin, mereka semuanya menyedekahkan apa yang mereka miliki untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lain halnya sama kita, sekali lagi ya ikhwah semuanya. Kita masih jauh dari levelnya para nabi, jauh dari levelnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, jauh dari levelnya para ulama. Ya, padahal Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya pada keutamaan salat Jumat, beliau mengatakan, man raha fi sa'atil ula, siapa yang berangkat di jam pertama, faka'annama qarraba budnatan, maka dia seperti berkorban apa? Unta. Yang berangkat di jam kedua seperti berkorban sapi, berangkat di jam ketiga seperti berkorban kambing, berangkat di jam keempat seperti berkorban ayam, berangkat di jam kelima seperti berkorban telur. Betapa banyak yang meninggalkan korban unta demi meraih korban telur. Ya, bahkan ada yang sampai nggak dapat telur pun nggak dapat. Telur saja sampai apa? Nggak dapat, saking kita bermalas-malasannya. Ya, malasnya kita ini masya Allah sangat dipelihara, dipupuk biar tambah subur malesnya. Masya Allah. Jauh dari para nabi alaihi wassalatu wassalam, jauh dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana mereka bersemangat, kita sekarang malah bersantai-santai, seakan-akan surga sudah menjadi jaminan kita. Ya, ya. Walihada hasallahu azza wa jalla ala al-musara'ati wal musabaqati ila fi'lil khairi, faqal sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, memotivasi kita, mengajak kita untuk senantiasa bersegera melaksanakan kebaikan, untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabiqu, berlomba-lombalah ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah ya, bersegeralah. Dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak yang menunjukkan agar kita apa? Bersegera melaksanakan kebaikan. As-salatu ala waqtiha misalnya, apalagi misalnya apa? Idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Jika kamu di pagi jangan nunggu sore, kalau di sore jangan nunggu
pagi, bersegeralah melaksanakan kebaikan, jangan ditunda-tunda, jangan bermalas-malasan. Ya, bahkan amalan dunia pun bersegera, jangan ditunda-tunda juga. Ya. Lebih-lebih amalan akhirat yang berkaitan dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hadis lagi yang lain apa? Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ya. Kata Nabi SAW, bersegeralah melaksanakan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah. Ya, seperti potongan gelapnya malam. Pagi hari mukmin, sorenya sudah kafir. Kafirnya. Sorenya mukmin, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan sedikit dari harta dunia. Di hadis-hadis yang lain misalnya Nabi SAW, badiru bil a'mali sittan, badiru bil a'mali sab'an. Segeralah beramal sebelum datangnya 7 atau sebelumnya datangnya 6. Ada Dajjal, ada tenggelamnya matahari dari arah barat dan yang lain sebagainya. Tenggelamnya, terbitnya matahari dari arah barat dan yang lain sebagainya. Ya. Maka pesannya Nabi SAW, badiru, bersegeralah ya ikhwah semuanya. Jangan bermalas-malasan, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya. Dahulu ustadz kami kalau membangunkan sholat itu, bangunkan sholat subuh, as-sholah, as-sholah, an-naumu ladhid wal adabu syadid. Beliau kalau membangunkan kita ketika sholat subuh gitu ya, lagi tidur enak-enak, dibangunkan sholat ya syabab, tidur enak tapi adab itu sangat keras. Itu yang dengar dan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya langsung bersegera bangun. Itu kalau bablas tidur kebangetan itu. Ya, kebangetan. Fal musabaqatu ila fi'lil khairati min a'malil anbiya'i wa akhlaqihim. Maka bersegera melaksanakan kebaikan termasuk apa? Akhlaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik, selanjutnya qala al-muallifu hafizallahu ta'ala, wafa'uhum bil wa'di, wafa'uhum alaihi wassalatu wassalam bil wa'di. Mereka senantiasa menepati janji. Ya, orang itu yang dipegang apa? Omongannya, janjinya. Janjinya. Kalian pernah janji apa sama si dia? Hah? Menikahinya selepas lulus dari pesantren? Menikahinya selepas hafal 30 juz? Saya dulu punya teman berjanji, ada perjanjian untuk menikahi seorang wanita pujaan hatinya selepas dia hafal 30 juz. Dia tinggalkan tempat dia berada, pergi ke sebuah pesantren untuk menghafalkan 30 juz. Belum kelar 30 juz sudah dikawini orang. Belum kelar, laki-lakinya tadi belum kelar menghafalkan 30 juz masih di pesantren. Akhwatnya sudah dinikahi oleh orang lain, temennya lagi.
Masya Allah, bukan sekedar teman ya, sahabatnya. Subhanallah, ini cerita nyata ini. Udah kita lanjutkan dulu bacanya. Wa min akhlaqil anbiya'i alaihimus salatu wassalam annahum awfan nasi bil wa'di idza ahadu wa wa'adu. Termasuk akhlaknya para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka itu adalah manusia yang paling menepati janjinya apabila mereka sudah melakukan perjanjian. Ya, idza ahadu wa wa'adu. Jadi mereka kalau sudah berjanji itu menepati. Bukan seperti kebanyakan orang-orang yang mengejar kedudukan. Kalau berjanji, mereka yang paling awal mengingkari, ya, berjanji tapi tidak menepati janjinya, atau janjinya janji palsu. Beda sama para anbiya, para nabi alaihimus salatu wassalam, kalau sudah berjanji pasti ditepati. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memang belum mengizinkan untuk menepati janjinya. Wal ahdu ahdan, dan janji itu ada dua ya ikhwah semuanya. Al ahdu ma'allah, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani al ahdu ma'an nasi, janji kepada manusia. Wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam awfan nasi bil ahdi, dan Nabi alaihimus salatu wassalam, mereka manusia yang paling menepati janjinya, baik janji kepada Allah Subhanahu wa taala, baik janji kepada para manusia. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah wadkur, dan ingatlah id akhadallah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menerima perjanjian dari para nabinya. Jadi para nabi semuanya itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kitab, memberikan kepada mereka hikmah. Summa ja'akum rasul, kemudian suatu saat nanti ja'akum rasulun, akan datang seorang rasul kepada kalian, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan kitab yang ada pada kalian, yang membenarkan hikmah yang ada pada kalian, membenarkan ajaran kalian. Siapa yang dimaksud dengan rasul di sini? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kalian wahai para nabi, kalau datang nanti seorang nabi yang sama ajarannya dengan kalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari mereka, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, kalian harus senantiasa beriman dengannya, kalian harus senantiasa membela beliau. Qala aqrartum, apakah kalian menyetujui, kalian setuju enggak untuk membela utusan yang datang setelah kalian, yang sama ajarannya dengan kalian, yang kitabnya sama, membenarkan dengan kitab kalian? Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari mereka para nabi alaihimus salatu wassalam. Aqrartum, apakah kalian setuju? Wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian menerima perjanjian tersebut? Maka mereka para nabi mengatakan, qalu aqrarna, kami setuju, kami sepakat ya Allah. Qala fashhadu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fashhadu, saksikanlah, wa ana ma'akum minasy syahidin, dan aku termasuk dan aku bersama kalian menjadi saksi juga, termasuk yang bersaksi. Di sini lihat bagaimana para nabi alaihi wassalatu wassalam berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membela rasul yang datang setelahnya yang sama ajarannya.
yang membenarkan kitab yang sama. Makanya semua ini menunjukkan ya, semua para nabi itu tahu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna semua ajarannya para nabi. Jadi ajarannya para nabi alaihi wassalatu wassalam itu ada pada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhadallahu alaihim bihadzal ahdi. Allah Subhanahu wa taala menerima perjanjian mereka tadi, annahu idh bu'itsa Muhammadun, ketika apabila diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahadun minhum, dan diutus nabi yang lain dari mereka, hayyun, dan dia masih hidup, an yattabi'ahu, agar dia mengikuti nabi yang baru datang tadi. Faltazimu bidzalika, maka peganglah itu ya. Fawaffau bima ahadu alaihimus salatu wassalam, maka mereka menepati apa yang mereka telah perbuat, apa yang mereka telah berjanji. Amma ma'an nasi fakanu awfan nasi bil ahdi, begitu pula dengan manusia, mereka pun sama, tetap menepati janjinya. Walihada madahallahu Ismail alaihi salam faqal innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Allah subhanahu wa ta'ala sifati beliau dengan apa? Sadiqal wa'di, yang membenarkan janjinya, yang jujur terhadap janjinya. Jujur terhadap janji itu gimana? Melakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ya, ini para nabi alaihimus salatu wassalam. Kalau kita suka menepati janji enggak? Lihat sekarang, habis tahu para nabi itu suka menepati janji, kita lihat ke diri kita sekarang. Suka menepati janji? Hah? Berjanji, tanda tangan, tidak akan menyalahi peraturan ma'had, tidak akan membawa alat komunikasi, ditepati janjinya. Oh, itu Ustaz, tidak melanggar syariat Allah. Ya, antum tambah pinter, tambah keminter kayaknya. Nah, yang lain misalnya, ya, apa contohnya yang lain? Apa ya? Yang kita biasanya nggak nepati janji gitu, apa? Oh iya, bayar utang. Bayar utang. Ini masalah yang sangat krusial ini, yang sangat mendarah daging pada kaum muslimin. Bahkan kepercayaan kepada saudara semuslim itu sudah hilang gara-gara apa? Sering nggak menepati janji, bilangnya besok, akhirnya apa? Nggak menepati janji. Akan kemarin ada berita, ya, diberitakan di media sosial, ya, ada 2 orang perempuan menagih hutang kepada seorang laki-laki. Ada hutang ditagih sama 2 orang perempuan. Ibu-ibu mau berangkat kajian, izin ke keluarganya mau berangkat kajian. Sebelum ke tempat kajian mampir nagih hutang. Qadarullah, hilang setelah itu. Ternyata diapakan? Dicor di lantai. Ibu-ibu 2 tadi yang nagih hutang dicor di lantai. Tahu dicor ya? Di semen. Ya, subhanallah, ngeri ngasih hutang orang itu. Makanya biasanya anak-anak pondok itu saya kasih tahu,
jangan ngasih utang ke temennya. Ya, biasanya yang pernah saya ajar, mungkin saya pernah ngasih tahu, jangan ngasih utang ke temennya, bahkan jangan ngasih utang ke sahabatnya. Jangan ngasih utang ke siapa? Ke sahabatnya. Nanti kehilangan dua hal. Kehilangan uang karena nggak dibayar-bayar. Yang kedua kehilangan sahabat karena malu nggak bayar. Atau antum yang nggak mau lagi berteman dengan dia. Makanya kalau ada teman mau mau pinjem duit, jangan dikasih pinjeman. Lu Ustaz kasihan, dia minta tolong. Gimana? Kasih saja uangnya, nggak usah dipinjemin, kasih aja. Akhi mau utang, ambil aja, nggak apa-apa, nggak usah dianggap utang. Gitu. Nanti antum nggak bakal kehilangan teman, nggak bakal kehilangan uang. Uang antum jadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Teman antum malah akrab lagi. Malah semakin mendekat. Yang dekat nanti semakin mendekat lagi. Bahkan mungkin tambah banyak temennya ya. Itu solusinya, benar solusi. Loh nanti uang anak habis, ya Allah, uang antum gak bakal habis, Allah yang ganti. Antum kan orang-orang yang beriman kepada Allah, kan diganti. Apalagi temannya tadi sudah mengatakan, akhi jazakallahu khairan. Itu sudah Masya Allah, itu balasan yang paling mencukupi itu. Nah seperti itu. Fayastafidu min hadha azimi sya'nil wafa'i bil wa'di. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ikhlafa bil wa'di min sifatil munafikin. Faqala alaihi salatu wassalamu arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khullatun minha kanat fihi khullatan min nifaqin hatta yada'aha wa dzakara min dzalika wa idza wa'ada akhlafa. Maka kita ambil dari ayat tadi bahwasannya betapa agungnya memenuhi janji. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang mengingkari janji, perbuatan mengingkari janji termasuk perbuatannya orang munafik. 4 sifat yang barang siapa orang itu memiliki 4 sifat tadi, kana munafikan khalisan, dia murni munafik. Munafik secara amali, munafik secara amal, karena munafik itu kan munafik i'tiqadi sama munafik amali. Kalau munafik i'tiqadi benar-benar dia benci Islam, dia masuk Islam hanya menampakkan keislaman tapi sejatinya dia kufur. Tapi kalau munafik amali, dia muslim cuman masih terjatuh dalam perbuatan-perbuatan kemunafikan. Ya. Salah satunya adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia mengingkari. Apalagi laki-laki yang dipegang itu omongannya. Yang dipegang omongannya, karena laki-laki itu sifatnya jarang ngomong, beda sama wanita. Kalau wanita itu terkenal cerewet, banyak omongnya. Kalau laki-laki jarang ngomong, maka sekali ngomong tolong dipegang, Mas. Mulutnya, cangkemnya itu tolong dipegang, dijaga. Kalau sudah ngomong tepati, itu baru gentleman, lanang beneran, sejati, laki-laki sejati. Kalau sudah ngomong tepati, jangan melencah-melinci. Habis ngomong A, besoknya B, habis ngomong B, besoknya A lagi. Itu namanya melencah, melinci. Itu bukan sifatnya laki-laki itu. Ya, enggak laki-laki banget itu. Wa ala hadza fayanbaghi ay yakuna al-muslimu amatan wa talibul ilmi bi khasatin min ab'adin nasi an tilkal khisalis sayyi'ah. Oleh karena itu, ya, dan atas dasar ini seharusnya seorang muslim secara umum, talibul ilm, santri secara khusus, menghindari perangai-perangai munafik tadi. Ya, wa yakuna misalan, maka hendaknya dia itu menjadi seorang misal, teladan
yuhtada fil wafa'i bil wa'di, yang dicontoh ketika memenuhi janjinya. Wal ajib annal jahiliyin kana ya'uduna ikhlafal wa'di min adha'imil umur. Dan hal yang aneh, orang-orang jahiliyah, mereka yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau masalah mengingkari janji mereka nggak mau ya. Mereka kalau sudah berjanji mereka akan menepati apa? Janji mereka ya. Orang jahiliyah itu kafir Quraisy misalnya, orang-orang Quraisy meskipun mereka kufar, tapi kalau sudah kadung janji mereka benar-benar menepati janjinya. Lihat perjanjian-perjanjian yang diantara kaum kafir Quraisy dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian ini, perjanjian itu. Mereka kalau sudah berjanji membela, memboikot dan yang lain sebagainya, mereka akan senantiasa menepatinya. Ya, mereka tidak terkenal dengan mengingkari janji. Ini orang jahiliyah, ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan orang Islam? Harusnya malah bisa lebih menepati janjinya. Qala Auf ibn Nu'man, wa kana fil jahiliyati al-juhala an yamuta ar-rajulu atshan khairun lahu min an yakuna mikhlafan li mau'idin. Kata Auf ibn Nu'man, ya, dulunya dia termasuk orang yang jahiliyah, termasuk orang-orang juhala di zaman jahiliyah. Beliau mengatakan, dia mengatakan, an yamuta ar-rajulu atshan, laki-laki itu mati kehausan, mati kelaparan, itu lebih baik baginya daripada dia mengingkari janjinya. Wah, ini lanang beneran ini ya, lanangani jagat ya, laki-laki beneran ini, laki-laki sejati ya. Wa ammal atharu fi dhammi ikhlafil wa'di fa katsiratun. Adapun asar yang mencela mengingkari janji sangatlah banyak. Marwaya an Sulaiman ibni Dawud alaihi salam, alaihi ma salatu wassalam, annahu qala libnin lahu, dia berkata kepada salah satu anaknya, ya bunai, wahai anakku, kata Nabi Sulaiman, idza wa'adta, kalau engkau sudah kadung janji, fala tukhlif, maka jangan diingkari, fatastabdila bil mawaddati bughdhan, ya, kalau engkau mengingkari maka engkau mengganti apa? Rasa mawaddah, rasa cinta menjadi rasa kebencian. Orang itu jadi benci sama kamu gara-gara apa? Kamu mengingkari janjinya. Ya, makanya orang-orang yang suka mengingkari janji itu bakal dibenci karena omongannya nggak bisa dipegang, ya, omongannya nggak bisa dipegang. Wa qala Abdullah ibnu Ahmad ibni Hanbalin, haddatsani Harun ibnu Sufyan al-Mustamli qal qultu li abika Ahmad ibni Hanbal kaifa ta'riful kadzabina, qala bimawa'idihim. Wahai Ahmad ibnu Hanbal, bagaimana engkau tahu para pendusta? Qal, maka beliau mengatakan apa? Bimawa'idihim, lewat janji-janji mereka. Kalau mereka menepati berarti dia orang jujur. Kalau mereka mengingkari berarti mereka apa? Para pendusta, dajjal. Wa kanu yatahashawna al-mau'ida khasyatal ikhlaf, mereka menjauhi janji, ya, mereka menjauhi berjanji khawatir menyelisih janjinya tadi. Jadi orang-orang dulu itu nggak gampang janji, dan memang biasanya begini, orang yang jujur, orang yang senantiasa menepati janjinya itu nggak mudah berjanji, nggak mudah apa? Berjanji, gak gampang berjanji-janji ya. Oh iya janji. Nah, ini biasanya pendusta yang seperti ini nih. Kalau orang yang jujur itu bisa janji ya. Ah, gimana ya? Ah, ini berarti dia itu keberatan untuk berjanji karena khawatir apa? Menyelisihi perjanjiannya.
Qala Muhammad bin Idris Al-Handali, qultu li Qabisata ta'iduni, apakah kamu mau janji sama aku? Janji enggak? Ya, janji enggak? Faqal, maka beliau enggak mengiyakan janjinya tapi mengatakan, idza ji'tani fara'aitani laqitani. Jadi kayaknya janjinya ini janji bertemu. Kamu janji besok bertemu sama saya? Maka kata siapa? Qabisah, idza ji'tani, kalau kamu datang menemuiku, fara'aitani, lalu melihat aku, laqitani, maka kamu bertemu sama aku. Ya. Jadi Qabisah tidak menjanjikan, tapi kalau memang besok ketemu ya alhamdulillah, seperti itu. Enggak kayak kita. Ya. Besok datang ke rumahku ya. Iya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Siapa yang menjadikan insyaallah tameng atas kepalsuannya? Hah? Makanya saya sering mengatakan insyaallah itu ada insyallahnya orang Arab, ada insyallahnya orang Indonesia. Terutama orang Jawa, ya. Terutama mungkin saya sendiri gitu ya. Ya, kadang-kadang ya kalau orang Arab itu kalau mengatakan insyaallah itu iya. Ya. Insyaallah itu iya, ditepati. Dan memang mengkaitkan masyiannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beda sama kita. Insyaallah itu sebagai tameng. Aslinya tidak, cuman gak enak jadinya insyaallah. Besok ke rumahku ya. Enggak, kayak nggak bisa nih, ngomong nggak bisa tuh. Iya, insyaallah, insyaallah. Padahal enggak. Paham tuh? Insyaallah Ustaz, insyaallah. Padahal nggak paham. Cuman mau ngomong iya itu atau ngomong enggak itu berat. Ya. Ngomong enggak itu berat, apalagi orang Jawa yang katanya filosofinya itu blangkon gitu ya, bendol buri gitu ya. Binginnya itu menampakkan baik di hadapan orang, masalah belakangnya nanti gitu ya. Ya. Gimana ini? Enak gak makanannya? Insyaallah, insyaallah enak, insyaallah. Kita kan sering begini ya, sering enggak? Sering menjadikan kalimat insyaallah sebagai tameng kebohongan dan kepalsuan kita. Paham enggak? Insyaallah Ustaz, insyaallah. Padahal tinggal ngomong enggak paham Ustaz. Cuman ya tadi ya, malu untuk ngomong enggak ya. Seperti itu. Wa min jamili ma qila fil mau'idi minasy-syi'ri, dan termasuk sesuatu termasuk keindahan yang dikatakan tentang janji pada bait syair. Idza qulta fi syai'in na'am fa'atimmahu fa inna na'am dainun 'alal hurri wajibu wa illa faqul la wastarih wa'rih biha li alla yaqulan nasu innaka kadzibu. Jika kamu sudah mengatakan iya aku berjanji, iya aku begini, iya aku begitu, iya aku akan melakukannya, fa'atimmahu, maka sempurnakan, lakukan, tepati janjimu. Fa inna na'am, karena iya itu dainun, janji, alal hur, bagi orang yang merdeka, wajibu, maka dia wajib melaksanakannya. Beda sama budak yang tergantung sama orang lain, tergantung dengan tuannya. Wa illa, jika memang tidak, fakulla, ya katakan enggak, boten, enggak bisa atau enggak, katakan. Wastarih, lalu istirahatlah. Wa arih biha, dan kamu bisa bersantai-santai dengannya, karena enggak ada tanggungan. Ya, li alla yaqulan nasu innaka kadzibu, agar manusia juga tidak mengatakan kepadamu sesungguhnya kamu adalah seorang pembohong. Makanya mas-mas semuanya belajar mengatakan tidak untuk yang tidak diinginkan, untuk yang tidak diinginkan. Kalau seandainya malu untuk mengatakan tidak, ya bisa dengan bahasa yang lebih lembut, tapi tidak menyatakan iya, Wa qaulul akhar, dan yang lain mengatakan, idza jitama'al afatu fal bukhlu syarruha wa syarrun minal bukhlil mawa'id wal matalu fala khaira fi qaulin idza kana kadhiba
wala khaira fi qaulin idza lam yakun fa'al. Idza jitama'al afat, jika terkumpul segala penyakit, fal bukhlu syarruha, maka ngapusi itu yang penyakit paling buruk. Ngapusi, mbujui, mengingkari, apalagi bohongi, ngibuli, ya, itu paling buruk. Wa syarrun minal bukhli, dan yang lebih buruk, bukan kadib ya, bukhl itu apa? Bakhil, pelit, ya. Jika penyakit itu, afan keliru, jika semua penyakit itu terkumpul, maka pelit itu paling buruknya penyakit. Wa syarrun minal bukhli, dan yang lebih buruk dari pelit adalah al mawa'idu wal matal. Mawa'id janji, matal itu menunda-nunda, menunda perjanjian, ya, mengingkari janji. Fala khaira fi qaulin in kana kadziban, tidak ada kebaikannya sama sekali pada ucapan kalau itu adalah bohong. Wala khaira fi qaulin idza lam yakun fa'al, dan tidak ada kebaikan pada perjanjian atau ucapan jika dia tidak melakukan ucapannya tersebut. Ya. Jadi ikhwah semuanya, para tullabul ilmi, jenengan semuanya, antum semuanya harus menjadi pelopor dalam menepati janjinya, menjadi pelopor bagi orang-orang yang bisa dipegang ucapannya, ya. Antum harus jadi contoh dalam ucapannya dan juga dalam perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum semuanya untuk bisa menjaga ucapan dan bisa menjaga perbuatannya agar senantiasa berada di sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.